Saudara-saudara, kita selalu percaya bahwa dalam setiap perkara, setiap persoalan yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kita. Bukan hanya itu, bahkan ketika kita berbuat salah pun, kita tetap mendapatkan kasih dan cinta Allah. Untuk itu saudara-saudara, kita semua pasti pernah mengalami satu persoalan yang membuat kita seakan-akan tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini. Tapi kita selalu percaya di balik setiap perkara, setiap persoalan yang kita alami, Tuhan pasti setia. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Meskipun kita berbuat salah, menyakiti hati sesama, menyakiti hati Allah, tapi dia tetap menunjukkan kasih dan setianya. Untuk itu di kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih lagi saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Jadikan waktu ini waktu yang paling baik, waktu yang paling berkualitas. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, bagi semua yang menonton channel ini, sehingga mereka, kami semua, memperoleh pengertian yang benar untuk mendalami dan menghayati kebenaran firman ini, lalu melakukannya dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikian kata firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan di Taman Eden yang begitu sempurna rusak karena Adam dan Hawa melanggar batas yang telah ditetapkan. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Allah bilang jangan makan buah itu, tapi mereka memakannya. Tatanan kehidupan yang sempurna menjadi rusak karena dosa. Saudara-saudara, tapi kita akan belajar dari sini bagaimana cinta Allah itu. Di dalam dosa, di dalam kejatuhan, Allah masih tetap menyatakan kasih dan cintanya. Saudara-saudara, dulu waktu saya masih sekolah SMP, seingat saya tinggal bersama dengan om dan tante. Mereka berdua adalah guru dan sangat disiplin. Setiap pintu di dalam rumah pasti ada kertas yang ditempelkan berisi peraturan-peraturan yang harus kita taati. Termasuk semua orang yang ada di dalam rumah itu. Karena rumah besar, ada 9 kamar kurang lebih, dan itu beberapa kamar disewakan kepada orang. Termasuk orang yang kos di situ pun harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Saudara-saudara, kalau kita penghuni rumah, termasuk penghuni kos, keluar malam, batas yang telah ditetapkan, lewat dari itu, konsekuensinya akan keluar. Akan tinggal di luar maksudnya. Saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa sebenarnya kesalahan itu selalu mendapatkan konsekuensi hukuman. Ada orang yang dipenjara
karena memang dia melakukan perbuatan melawan hukum. Itu sama dengan Allah. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Allah kemudian marah. Tapi meskipun begitu saudara-saudara, Allah tidak sama sekali lepas kontrol. Allah tidak kehilangan kendali. Allah tetap menyatakan kasih yang tak terbilang itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah kemarahan Tuhan itu, dia tetap menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Begitu Adam dan Hawa melanggar perintahnya, konsekuensi yang mereka alami, mereka terima adalah diusir dari Taman Eden. Allah marah karena perlawanan manusia dan ketidaktaatan manusia terhadap perintahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang tadi saya bilang, dalam kemurkaan Allah, dalam kemarahan Allah, Allah tidak sedikit pun kehilangan kendali. Meskipun dalam kemarahan dan murka yang menyala-nyala itu, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Saudara, memang Allah beri hukuman, tetapi kasih dan cintanya ada dalam hukuman itu. Dia marah, dia murka, tapi pengampunan mengikutinya. Saya selalu bilang kepada banyak orang dalam setiap kesempatan saya berkhutbah, ketika orang tua melihat anaknya berbuat salah dan dia tidak pernah memarahi atau menegur anak itu, sesungguhnya anak itu tidak lagi disayang oleh orang tuanya. Di sekolah, ketika guru sudah tidak peduli dengan siswa yang nakal, dengan siswa yang malas, sebenarnya guru sudah tidak sayang lagi kepada dia. Dia mau jadi begini, mau jadi begitu, terserah siswa itu. Begitu pula dengan pendeta. Ketika dia tidak lagi marah jemaat ketika berbuat salah, dia sudah tidak peduli. Tapi tidak dengan Allah. Allah begitu mencintai kita. Adam dan Hawa merusak tatanan yang begitu sempurna dengan berbuat dosa. Tapi Allah juga mengingat. Allah juga tetap mengasihi dan tidak pernah membuang mereka. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kalau sampai hari ini kita menjalani satu kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, itu adalah sebuah fakta dan kenyataan bahwa cinta dan kasih Allah sedang dinyatakan kepada saudara-saudara dan saya dalam setiap persoalan itu. Orang di penjara menjalani hukuman, Allah sedang memberikan kesempatan untuk mereka bisa menemukan cintanya dalam penghukuman itu. Kabar ini kabar indah. Kejadian 3 ayat 15 adalah kabar yang sangat indah. Itu janji keselamatan. Yang menarik adalah janji keselamatan itu, saudara, diberikan kepada manusia. Bukan karena manusia sedang ada dalam sebuah keadaan yang baik, keadaan yang benar, tidak. Tapi keselamatan, janji keselamatan itu diberikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara, ini luar biasa. Kalau sampai hari ini kita mengalami persoalan hidup, itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa sama sekali. Jadi jangan kita juga pakai hidup ini semau kita, dengan tahu bahwa Allah itu pasti mengasihi. Tapi kita harus sadar diri bahwa Allah akan tetap memberkati orang-orang yang taat kepadanya, tetapi juga menghukum orang-orang yang salah. Adam dan Hawa berbuat dosa, penghukuman diberikan, tapi juga janji keselamatan itu diberikan. Jadi penghukuman dan janji keselamatan itu datang bersamaan.
Penghukuman dan pengampunan datang bersamaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita kembali lagi. Di tengah murka Allah itu, masih muncul pengharapan yang tak terbilang. Di tengah murka Allah itu masih ada kasih yang melampaui akal dan pikiran. Masih ada kasih dan cinta yang melampaui logika. Kasih yang tak terbatas. Bukankah ini luar biasa? Kasih Allah diberikan, saudara, bukan ketika manusia meminta. Kasih Allah diberikan sebelum manusia minta. Kasih Allah itu diberikan sebelum manusia memikirkannya. Kasih Allah diberikan mendahului kesadaran manusia yang membutuhkan kasih itu, saudara-saudara. Tapi sayang sekali, saudara, banyak di antara kita tidak bisa untuk menjelajah, untuk menemukan kesejatian kasih Allah itu. Banyak di antara kita buta, sehingga kita tidak bisa melihat momentum pemberian kasih Allah itu. Pada akhirnya apa? Kita gagal untuk menghargai makna pengampunan yang Allah berikan. Makna pengampunan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Saudara-saudara, makna pengampunan yang dikerjakan Allah itu melalui penebusan dosa dengan darah yang tertumpah di Golgota. Kita tak lagi mampu menikmati kasih-Nya di balik segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Jadi saudara-saudara, janji keselamatan itu tidak dinyatakan ketika manusia menyadari dosa. Janji keselamatan itu dinyatakan bukan ketika manusia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Tidak. Justru janji itu dinyatakan bersamaan dengan penghukuman yang diberikan. Allah itu adil. Tapi saya mau bilang seperti di awal. Ia adil. Ia memberkati. Tapi harus tahu bahwa Allah yang adil itu bukan hanya memberkati, tapi Dia juga menghukum. Allah yang adil itu memberkati orang-orang yang taat, dan Allah yang adil itu juga menghukum orang-orang yang salah. Indah, saudara. Itu tuntutan keadilan yang harus kita penuhi. Maka keadilan mendatangkan dua titik. Penghukuman dan pengampunan. Penghukuman dan pengampunan itu terwujud melalui salib Kristus. Yesus terhukum ganti kita. Sekaligus pengampunan itu diberikan bagi kita. Itu sebabnya kita harus mampu untuk mensyukuri dan menghargai apa yang sudah dilakukan Allah, yaitu dengan memberi seluruh diri kita menjadi sebuah pengabdian yang aktual di dalam kehidupan kita. Jangan kehilangan jati diri sebagai orang-orang yang telah menerima janji keselamatan itu. Saudara, di akhir ini saya mau ajak kita pegang terus janji Tuhan. Jangan lari dari janji itu. Tetaplah berada di jalannya supaya kita kuat dan bisa tersenyum melewati masa-masa sulit. Melewati setiap persoalan. Supaya kita bisa tersenyum menghadapi segala bentuk kepahitan hidup. Bukan karena kita kuat. Bukan karena saudara-saudara dan saya hebat. Tapi Dia, Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, yang memampukan saudara-saudara dan saya untuk menjalani
kehidupan ini melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Semoga firman ini saudara-saudara memberkati dan memberi damai sejahtera di hati Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang di mana saja kalian berada, dan juga di hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.